الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat kondisi umat Islam sekarang ini, maka kita melihat satu kondisi yang sangat memprihatinkan. Jujur kita harus mengakui bahwa umat Islam sekarang ini tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang pendidikan kita tertinggal. Dalam bidang ekonomi dikuasai oleh orang-orang di luar Islam. Dalam aspek politik, dalam aspek sosial, dalam aspek budaya, dalam berbagai aspek kita harus mengakui bahwa umat Islam banyak mengalami ketertinggalan. Karena itu kita harus mengevaluasi diri kita. Dan kita harus menjadikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60 sebagai satu stimulan untuk menjadi renungan agar kita mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60 tersebut? Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ila akhiril ayah. Allah Ta'ala menyuruh umat Islam untuk menyiapkan kekuatan yang dibutuhkan agar orang-orang di luar Islam itu merasa gentar. Mereka menghormati kita dan agar umat ini punya wibawa. Begitu yang dikatakan oleh Allah. Dan itu pula yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyiapkan kekuatan merupakan perintah dari Allah. Kekuatan seperti apa yang harus kita persiapkan? Allah Ta'ala mengatakan min quwwah dalam bentuk nakirah. Maknanya segala bentuk kekuatan
yang bisa membuat musuh gentar, musuh hormat kepada umat ini, itu yang harus dipersiapkan. Para ulama di antaranya disebutkan dalam kitab Anasirul Quwwah fil Islam, kekuatan yang perlu untuk disiapkan oleh umat Islam yang pertama sebelum yang lainnya adalah quwwatul iman, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kita mukmin, tapi bisa jadi keimanan kita baru hanya sekedar pengakuan kita beriman, belum meresap ke dalam jiwa kita sebagai mukmin. Dulu orang-orang Arab Badui berkata, mengaku di hadapan Nabi, qalatil a'rabu amanna. Allah Ta'ala mengatakan, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Allah Ta'ala mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka mengaku Islam, mengaku mukmin, mengaku beriman, Allah mengatakan, katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka belum beriman dengan sepenuhnya. Mereka baru mengaku sebagai muslim, iman itu belum masuk ke dalam jiwa mereka, ke dalam kalbu mereka. Orang yang hatinya dipenuhi dengan iman, dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, dengan keyakinan yang kokoh bahwa Allah la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Dia, tidak ada yang mencipta selain Dia, tidak ada yang memberikan rizki selain Dia, tidak ada yang menghidupkan selain Dia, tidak ada yang mematikan selain Dia. Satu-satunya tempat bergantung hanya Allah. Itu yang ditanamkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. La ilaha illallah melahirkan orang-orang semacam Bilal, yang walaupun diancam untuk keluar dari Islam dengan cara disiksa, tetap dia kokoh mempertahankan iman dengan mengatakan Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal. Tidak mau dia meninggalkan Islam karena ancaman manusia. Kalau orang sudah punya iman yang kokoh, dia tidak akan gampang disogok dengan dunia. Tidak akan dia menjual agamanya, keyakinannya, imannya dengan dunia yang murah. Sebagaimana hal itu ditawarkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditawari jabatan, Rasulullah ditawari wanita yang paling cantik, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditawari harta yang berlimpah. Semua ditolak oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman di atas segalanya. Kalau iman sudah kokoh, tidak ada yang bisa menggoyahkan, tidak ada yang bisa mengganti dan membuat iman seseorang itu ditukar dengan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan teguhnya beliau mengatakan, "Law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuh hatta yudhhirahu Allah aw ahlika dunah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Kalau seandainya bagian kananku, tangan kananku diberikan beban dengan matahari, kemudian bulan diletakkan di sisi kiriku, maka aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Aku tidak akan meninggalkan Islam agar Islam tetap berjaya, bisa kokoh mengalahkan yang lainnya, atau aku binasa karenanya. Itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan iman ini yang pertama. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita berada di atas jalan yang benar tanpa kita harus menyalah-nyalahkan yang lainnya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kekuatan yang perlu kita persiapkan adalah kekuatan ilmu. Tidak bisa kita maju tanpa ilmu. Karena itu Allah ketika menurunkan wahyunya, pertama kali wahyu yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra, baca. Bukan hanya sekali disuruh membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Disuruh membaca lagi.
Artinya umat Islam tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Umat Islam tidak boleh menjadi umat yang terbelakang. Umat Islam harus maju dari sisi pengetahuan. Umat Islam harus bangkit menjadi orang-orang yang intelek. Ini yang diajarkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak bisa kita maju tanpa ilmu. Tidak bisa kita maju tanpa sains. Dulu 7 abad lebih umat Islam menguasai dunia karena banyak ilmuwan Islam. Ada Ibnu Sina, ada Al-Khawarizmi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Khaldun. Mereka menguasai kedokteran, matematika dan seterusnya. Orang-orang yang hebat. Islam menguasai dunia. Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin berjaya di dunia maka harus dengan ilmu. Siapa yang ingin berjaya di akhirat maka harus dengan ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah kekuatan akhlak. Tidak bisa kita membangun satu peradaban tanpa akhlak. Syekh Muhammad Ghazali mengatakan bahwa kalau ada satu bangunan yang megah dan kokoh, pasti ada pilar-pilar yang menopangnya. Kalau kita ingin membangun sebuah peradaban yang besar, tidak mungkin bisa dia terbangun kecuali dengan akhlak yang kokoh yang menjadi pilar utamanya. Karena itu umat Islam harus punya kekuatan moral, punya kekuatan akhlak. Kalau seandainya umat ini bergelimang dengan kejahatan, dengan dosa, dengan maksiat, dengan perzinahan, dengan korupsi, dengan LGBT, dengan narkoba dan seterusnya, mana bisa dia menjadi umat yang maju dan unggul. Karena itu Nabi SAW diutus oleh Allah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang dengan itu kemudian muncul yang disebut sebagai khaira ummah, umat terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Inilah sumber kekuatan Islam. Dimulai dari iman, dimulai dari ilmu, dimulai dari akhlak. Kemudian yang lainnya adalah kekuatan finansial atau materi. Karena tidak bisa dinafikan, kita tidak bisa membuat satu pola madrasah, sekolah pendidikan yang unggul kecuali dengan adanya dana dan kekuatan finansial. Kita tidak bisa berjuang tanpa ada kekuatan materi. Karena itu dalam Islam, jihad bil mal, jihad dengan harta, jihad dengan uang, jihad dengan materi, termasuk sesuatu yang seringkali diungkapkan oleh Allah. Harta bukan sesuatu yang buruk. Harta adalah sesuatu yang baik selama berada di tangan orang-orang yang baik. Ni'mal mal as-salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang ada di tangan orang saleh. Kemudian selanjutnya, selain kekuatan finansial, kita juga butuh kekuatan jamaah yang kuat, kekuatan persatuan di antara umat. Kalau kita bercerai-berai, tidak mungkin Allah akan memberikan kemenangan dan pertolongan. Karena itu ma'asyiral muslimin, mari kita kembali kepada firman Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita siapkan kekuatan kita, kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan akhlak, kekuatan finansial, kekuatan jamaah, dan kekuatan fisik kita. Semua harus kita siapkan, yang dengan itu insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolong dan membantu kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, yang dengan kekuatan itu kita bisa menjadi umat yang menebarkan rahmat
bagi orang-orang di sekitar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وعن التابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.